Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut beberapa informasi pilihan redaksi. Pemirsa, sidang agenda putusan kasus aplikasi Quotex yang melibatkan Doni Salmanan ini ricuh. Puluhan korban yang menghadiri sidang mengaku kecewa terhadap putusan hakim. Pengunjung sidang putusan kasus penipuan aplikasi Quotex yang melibatkan Doni Salmanan melampiaskan kekecewaannya di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Mereka melayangkan protes atas keputusan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi yang memutuskan sebagian barang bukti berupa hasil kejahatan dikembalikan kepada Doni Salmanan dan ke negara. Sementara itu, hakim memvonis penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 13 tahun penjara. Sementara itu, hakim juga membebaskan Doni Salmanan dari jerat pasal tindak pidana pencucian uang. Tadi untuk sikap tim JPU, karena kita dikasih kesempatan 7 hari ke depan untuk menyatakan sikap dan 7 hari ke depan lagi untuk menyusun memori banding. Jadi pada intinya kami pasti banding. Cuma nanti tim JPU-nya akan menyatakan bandingnya besok atau lusa, nanti dulu pimpinan. Oke. Dalam sidang putusan ini, terdakwa Doni Salmanan dihadirkan secara virtual untuk mendengarkan putusan majelis hakim. Sementara Doni Salmanan berada di rumah tahanan narkotika Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, saling klaim lahan antara pengembang properti dan ahli waris di Tangerang Selatan, Banten berakhir ricuh. Ahli waris berusaha menutup akses ke pusat perbelanjaan yang diklaim sebagai tanah mereka. Adu mulut dan saling dorong antara ahli waris dengan pengembang terjadi saat aksi unjuk rasa saling klaim kepemilikan tanah seluas 1 hektar lebih di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pihak ahli waris berusaha menutup akses jalan menuju pusat perbelanjaan dengan kayu dan bambu, namun dihalangi pihak pengembang. Ahli waris mengklaim tidak pernah menjual lahannya yang kini dibangun pusat perbelanjaan. 1 orang ditangkap polisi karena dianggap sebagai provokator. Kita menunggu gugatan perdata dari PT JRP dan langkah kami selanjutnya adalah besok kami ke Mabes Polri untuk menyatakan bahwa meminta bahwa tanah ini harus status quo karena mau memasuki ranah peradilan. Sementara pihak pengembang yang merasa pemilik sah atas tanah dan bangunan mempersilahkan ahli waris untuk menempuh jalur hukum. Jadi jikapun mereka merasa mendeklar memiliki, ya mungkin jalur pengadilan lah yang harus mereka tempuh. Bukan aksi di jalanan seperti ini, Pak. Luasannya kurang lebih 1 hektar lebih, Pak. Informasi yang didapatkan itu letter C ataupun girik, Pak. Demonstrasi ahli waris ini menyebabkan akses masuk dan keluar pusat perbelanjaan dialihkan sementara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ferdi Sambo akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat untuk terdakwa Irfan Widianto. Selain Ferdi Sambo, 3 terdakwa perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman juga akan dihadirkan sebagai saksi pada sidang terdakwa Irfan Widianto hari ini. Sidang digelar pada pukul 9:30 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan hari ini akan menggali peran dan perintah dari Ferdi Sambo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan dalam kasus perintangan penyidikan. Sebelum sidang saya mulai, sampaikan bahwa persidangan hari ini Dalam sidang pada Kamis kemarin, mantan Kasubnit 1 di Tipidum Bareskrim Polri, Irfan Widianto memberikan kesaksian untuk 2 terdakwa obstruction of justice, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria.
Irfan mengaku diperintah oleh terdakwa Agus Nurpatria untuk mengambil DVR CCTV di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Meski keterangan Irfan ini langsung dibantah oleh Agus Nurpatria. Pada Kamis 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang bagi para terdakwa obstruction of justice. Sidang ini menjadi sidang lanjutan bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Arif Rahman Arifin, dan Agus Nurpatria. Dalam persidangan, Irfan mengaku diperintah oleh Agus Nurpatria untuk mengambil DVR CCTV di pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Kemudian setelah saudara sampai di komplek, saudara ketemu dengan terdakwa ini? Siap ketemu. Oke. Apa komunikasi saudara dengan terdakwa ini? Pas ketemu saya menghadap melaporkan karena diperintah oleh kanit saya. Terus kemudian saya langsung dirangkul dan kemudian untuk diarahkan di CCTV yang ada di depan Gapura. Diarahkan? Siap, untuk mengambil CCTV yang di depan Gapura. Maksudnya kameranya atau apanya CCTV? CCTV kan banyak bagiannya. Oh, bukan DVR-nya. Keterangan Irfan Widianto ini pun langsung dibantah oleh terdakwa Agus Nurpatria. Agus menyatakan dirinya hanya meminta Irfan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk mengecek dan mengamankan CCTV. Yang pertama saya sampaikan di sini dan saya bantah, saya luruskan bahwa saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum curiga dengan keterangan Irfan Widianto yang menyatakan membayar penggantian DVR CCTV dengan meminjam uang temannya. JPU juga sempat menegur Irfan karena tertawa saat menjawab pertanyaan terkait identitas temannya. Waktu pembayaran itu saudara tidak lapor kepada Aceh bahwa saudara tidak punya uang. Siapa? Teman apa ini? Yang bayar ini? Teman aja, Pak. Iya, anggota polisi atau apa? Bukan, Pak. Tahu alamatnya di mana? Tidak, Pak. Ya teman nggak tahu alamatnya. Kok percaya banget teman? Bayar 3 juta loh. Ini kan agak menggelitik ini. Saudara pesan tapi bukan saudara yang bayar. Kenapa harus dia? Teman itu anggota Polri atau apa pekerjaannya? Pekerjaannya bisnis biasa aja, Pak. Bisnis. Ya kan kita teman saja, Pak. Kok jangan ketawa. Ini loh menggelitik loh ini. Siap. Selain Irfan Widianto, dalam persidangan Kamis kemarin, Cuk Putranto juga memberikan kesaksian dalam sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Remaja berusia 19 tahun di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat diterkam buaya berukuran 4 meter. Setelah sempat dinyatakan hilang selama 3 hari, korban ditemukan tewas di sungai. Buaya berukuran 4 meter ini berhasil ditangkap oleh tim SAR gabungan dibantu warga di wilayah Desa Benggaulu, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Buaya tersebut menerkam seorang remaja wanita berusia 19 tahun saat tengah mandi di sungai bersama 3 rekannya, hingga menyebabkan korban hilang dan tewas. Buaya tersebut kemudian dibawa ke penangkaran. Sebelumnya pencarian korban berlangsung selama 3 hari dengan menyisir sepanjang sungai Desa Benggaulu. Korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung tidak jauh dari lokasi ditemukannya buaya tersebut. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Pencarian malam mulai dari lokasi kejadian sampai ke muara, dan alhamdulillah dari rekan-rekan BPBD menemukan satu ekor buaya yang dicurigai yang menerkam. Sementara itu, tim SAR menghimbau warga, khususnya bagi yang bermukim di sekitar bantaran sungai, agar waspada dengan kehadiran buaya yang hidup di Sungai Benggaulu. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi korban kekerasan seksual ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengajukan permohonan perlindungan. Pendampingan korban kekerasan seksual ini sebagai upaya konsisten RPA Perindo dalam menanggulangi permasalahan masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak.
Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo atau RPA Perindo melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur di Ciputa, Tangerang Selatan. RPA Perindo mendampingi korban untuk mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bocah berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 temannya sendiri. Selain mendapatkan pendampingan secara hukum, hak prosedural, kita juga berharap agar hal-hal yang bersifat trauma psikologis maupun trauma psikis maupun masalah medis yang dialami oleh korban itu bisa ditanggulangi. Dilakukan pemanggilan daripada penyidik unit PPA terhadap pelaku-pelaku dan kami berharap secepatnya kasus ini dapat diselesaikan sehingga ada edukasi untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Partai Perindo, Bapak Haritanu yang sudah membantu kasus saya, kepada KPSK yang pelayanannya baik. RPA Perindo peduli dan gigih memperjuangkan hak perempuan dan anak, sekaligus untuk pemulihan trauma atas kekerasan seksual. LPSK juga telah melakukan pemeriksaan psikologis maupun medis agar luka yang diderita korban dapat disembuhkan. Dari Jakarta, Rio Manik Ayus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka bubur ayam di Semarang, Jawa Tengah, buburnya digoreng. Wow, seperti apa bentuknya? Kami akan hadirkan usai jeda, pemirsa, tetap bersama kami.